Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiaga Nuryanto Putra dari jurusan Teknik Mesin, Prodi S1 Pendidikan Teknik Otomotif Universitas Negeri Malang. Mari kita kali ini mendiskusikan atau menjabarkan soal-soal yang ada pada sistem pengisian dan sistem kelistrikan bodi pada sepeda motor. Mari kita mulai pada soal yang pertama. Oke, di sini sudah ada soal yang pertama. Kita bahas 1 dari 20 soal pilihan ganda dan 5 soal lise. Yang pertama, di bawah ini yang termasuk komponen utama sistem pengisian adalah jawabannya E, karena generator, rectifier, dan regulator termasuk komponen sistem pengisian. Pembahasannya, generator yang menghasilkan arus DC, rectifier untuk mengubah arus bolak-balik atau arus AC dari stator menjadi arus arah DC yang akan berubah melalui hasil alternator. Kemudian regulator untuk mengatur ukuran tegangan yang masuk ke rotor coil. Karena pada prinsipnya, semakin menonjol tegangan yang masuk ke rotor, semakin besar tarikan. Semakin besar tarikan, semakin besar hasil yang diberikan oleh alternator dan sebaliknya. Yang kedua, komponen yang berfungsi membangkitkan arus bolak-balik yang diperoleh dari hasil perpotongan garis-garis gaya magnet dari rotor coil yang berputar di dalam stator adalah jawabannya adalah stator. Pembahasannya, karena fungsi stator untuk menghasilkan arus bolak-balik yang diperoleh dari titik persimpangan atau perpotongan garis-garis gaya. Titik persimpangan garis daya magnet dari rotor coil yang berputar di dalam stator. Ya, selanjutnya nomor 3, alat untuk mengukur tegangan baterai atau acu adalah jawabannya D, ialah avometer. Pembahasannya, fungsi avometer adalah alat yang dapat digunakan untuk mengukur arus ampere, arus listrik, voltase, tegangan, dan resistansi ohm dalam satu alat. Jadi AVO itu ada singkatannya, yaitu A ampere, V voltase, O ohm. Jadi avometer ialah singkatan dari ampere, voltase, dan ohm. Meskipun memperkirakan 3 jumlah listrik, avometer juga dapat digunakan untuk mengukur keadaan komponen elektronik lainnya, misalnya tegangan baterai itu sendiri, lalu transistor, resistor, kapasitor, dan tafo. Untuk soal selanjutnya, fungsi dari generator yaitu yang A mengubah arus DC menjadi arus AC, atau B arus AC menjadi arus DC, C mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, D menghasilkan arus AC, E menstabilkan arus listrik. Jawabannya ialah C mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Pembahasannya, generator atau bisa disebut genset adalah mesin listrik yang berkapasitas sebagai pembangkit tenaga dengan konsep mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Maksud dibalik energi mekanik adalah energi gerak, itu baik dorongan, tarikan, tekanan, atau putaran yang ada pada generator tersebut. Selanjutnya nomor 5, istilah overcharging pada sistem pengisian sering terjadi pada saat pengisian. Apakah yang dimaksud istilah overcharging? Jawabannya ialah C, arus pengisian menuju baterai berlebihan atau terlalu besar. Pembahasannya, gagasan tentang overcharge di mana prosedur pengisian berlangsung meskipun fakta bahwa baterai benar-benar sudah terisi penuh. Jadi jika baterai sudah keadaan penuh, itu masih mengisi, itu bisa menimbulkan overcharge. Lalu selanjutnya nomor 6, fungsi baterai pada sistem pengisian sepeda motor adalah jawabannya C, untuk menyimpan sementara arus listrik dari alternator sebelum disalurkan ke sistem kelistrikan sepeda motor. Kenapa tidak sebagai penyuplai utama listrik pada jawaban A? Karena di sini ditanyakan ialah fungsi baterai pada sistem pengisian, bukan sebagai fungsi baterai pada umumnya.
Sebenarnya jawaban A sudah benar karena dia penyuplai utama arus listrik. Tapi yang ditanyakan ini ialah pada sistem pengisian. Pembahasan tersebut, fungsi baterai sebagai penimbun aliran listrik tidak permanen yang diciptakan oleh alternator atau spool sebelum diarahkan ke sistem kelistrikan sepeda motor. Baterai di sepeda motor karburator berarti tidak memiliki fungsi yang peranan tidak cukup penting karena kapasitasnya hanya terlihat ketika prosedur motor starting engine saja. Selebihnya pada sepeda motor saat berjalan, baterai tidak lagi diperlukan mengingat fakta bahwa kebutuhan aliran listrik terpenuhi oleh sistem pengisian. Namun pada mesin injeksi, baterai adalah bagian yang penting karena untuk pemasokan aliran dari ECU. Baterai juga berfungsi sebagai stabilisator tegangan dengan tujuan agar tegangan yang masuk ke ECU tetap stabil. Untuk soal selanjutnya, untuk mengarahkan arus listrik dari spool adalah fungsi dari jawabannya B ya, adalah rectifier. Pembahasannya pada sepeda motor, regulator dilengkapi dengan rectifier. Rectifier adalah rangkaian dioda yang diatur untuk mengkoordinasikan aliran listrik dari kumparan. Dengan alasan bahwa arus pengisian yang diciptakan oleh spool masih melalui rotasi AC. Bagaimanapun kelistrikan motor menggunakan aliran DC, jadi harus diserahkan menggunakan dioda atau rectifier. Jadi kelistrikan itu menggunakan aliran DC yang arus searah. Untuk melakukan pengisian itu diperlukan aliran AC atau bola-balik agar bisa arus listrik tersebut kembali ke baterai. Jadi ada alat yang bertugas seperti itu merubah arus DC ke AC melalui rectifier atau dioda disearahkan. Nomor 8, pada sepeda motor terdapat komponen sebagai pengaman arus dari rangkaian arus listrik, yaitu pengaman dari rangkaian arus listrik. Jawabannya C. Sekring. Fungsi utama sekring untuk melindungi aliran dari rangkaian arus listrik, melindungi sirkuit dari bahaya karena penggunaan daya yang berlebihan atau kekurangan dengan melepas daya yang masuk ke sirkuit. Nomor 9, mesin di starter tidak bisa hidup setelah dicek diketahui bahwa aki tekor. Kira-kira apakah penyebabnya? Jawabannya ialah baterai kekurangan tegangan. Pembahasannya, pada titik ketika daya digunakan, misalnya lampu rem, klakson, dan lampu sein menyala dengan tegangan baterai dasar adalah tegangan saat motor mati. Jadi tidak boleh di bawah 12,3 volt. Dalam hal kekurangan terkait, itu menyeratkan bahwa baterai ditarik berlebihan atau digunakan berlebihan ya. Menyeratkan bahwa daya dalam baterai akan segera habis dan rusak. Jika baterai rusak dalam waktu kurang dari setahun, penilaian kerangka pengisian harus diselesaikan sebelum mengganti baterai. Nah, jika tegangan dari baterai kurang dari 12,3 volt, maka mesin tidak akan bisa di starter karena kekurangan tenaga atau biasa disebut dengan akinya tekor. Nomor selanjutnya 10. Komponen baterai yang sering berkarat jika tidak dirawat secara rutin adalah jawabannya D. Positif dan negatif terminal dari baterai tersebut. Pembahasannya, periksa terminal baterai untuk mengetahui adanya kerusakan atau jelaga dari salju karena timbulnya uap dari cairan elektrolit. Jika muncul, ingatlah untuk memeriksa juga hubungan terminal baterai dari karat atau putus. Jadi yang bisa berkarat ialah positif dan negatif terminal dari baterai yang untuk disambungkan ke motor starter dan ground. Untuk positif ke motor starter dan yang negatif ke ground, bisa di bodi sepeda motor. Nah, itu bisa berkarat karena ada jelaga dari salju, timbulnya uap dari cairan elektrolit tersebut. Yang selanjutnya nomor 11, elemen baterai terdiri dari 3 dengan tujuan yang berubah menjadi plat, separator, dan
Jawabannya adalah fiberglass. Di sini ditanyakan elemen baterai ada 3. Pembahasannya, baterai terdiri dari plat positif dan negatif yang dikaitkan dengan plat pengikat, plat strap yang menahan plat positif dan negatif yang dipasang secara tidak teratur oleh separator dan fiberglass menjadi satu plat positif, negatif, separator dan fiberglass yang disebut elemen baterai. Penyusunan plat yang tidak beraturan ini berarti untuk memperluas wilayah tepi antara pemasangan dinamis dan elektrolit sehingga daya yang dihasilkan oleh gaya elektrolit atau EMP yang dihasilkan oleh setiap sel baterai adalah 2,1 volt. Mengingat fakta bahwa baterai kendaraan pada umumnya memiliki 6 sel yang terkait dengan hasil EMP sekitar 12 volt. Soal selanjutnya, saat baterai dihubungkan dengan sumber listrik arus arah, maka terjadi proses B ya. Jawabannya B, pengisian. Pembahasannya, cara kerja sistem pengisian tipe generator DC, self starter dinamo. Pada saat starter switch dihubungkan, arus akan mengalir dari relay starter ke seri field coil, terus ke armatur coil dan berakhir ke massa. Motor akan berputar untuk memutarkan atau menghidupkan mesin. Setelah mesin hidup, kontak pada relay starter diputuskan sehingga tidak terjadi mengalir ke seri field coil. Nomor 13, alat yang digunakan di bidang otomotif untuk melakukan pengukuran berat jenis elektrolit pada baterai adalah jawabannya D, hidrometer. Karena hidrometer ini alat yang digunakan untuk mengukur berat jenis aki. Selanjutnya, apa singkatan dari DC pada arus listrik? Apakah direction current, direct current, direct correct, dynamo current, atau diesel current? Jawabannya B, direct current. Karena singkatan dari DC adalah direct current yang artinya arus arah. Nomor selanjutnya 15, apa singkatan AC pada arus listrik? Jawabannya E, alternating current. Pembahasannya, singkatan dari AC adalah alternating current yang artinya arus bolak-balik. Selanjutnya nomor 16, nama lain dari terminal negatif ialah. Jawabannya A, ground. Pembahasannya, komponen kelistrikan yang bertugas sebagai massa atau terminal negatif adalah ground. Dalam kelistrikan sepeda motor ditempatkan di bodi kendaraan untuk menghimpit kabel. Selanjutnya nomor 17, rangkaian tertutup yang terdiri dari elektron disebut. Jawabannya B, arus listrik. Pembahasannya, arus listrik ialah berupa elektron yang mengalir di dalam satu rangkaian penghantar dan merupakan rangkaian tertutup. Satuannya ialah ampere dengan simbol I besar. Selanjutnya nomor 18, arus listrik yang terjadi berbanding lurus dengan tegangan listrik dan berbanding terbalik terhadap tahanan adalah. Pengertian dari jawabannya E, hukum Ohm. Pembahasannya, bila dua benda memiliki perbedaan muatan listrik dan disatukan dengan penghantar, maka akan terjadi arus listrik. Arus listrik yang berbanding lurus dengan tegangannya akan berbanding balik dengan tahanannya disebut hukum Ohm. Selanjutnya, tahanan listrik yang berbanding dengan panjang konduktor dan berbanding balik dengan penampangnya disebut. Jawabannya C, resistor. Pembahasannya, resistor adalah arus listrik yang mengalir melalui suatu material. Tahanan listrik dari suatu material akan berbanding lurus dengan panjang konduktor dan berbanding terbalik dengan penampang konduktor. Ya, soal terakhir dari pilihan ganda nomor 20, istilah berubahnya nilai tahanan disebabkan perubahan temperatur disebut. Jawabannya C, PTC. Pembahasannya, nilai tahanan yang berubah dengan adanya perubahan temperatur dengan ditandai konduktor akan bertambah tahanannya. Jika temperatur naik disebut dengan istilah positif temperatur koefisien atau biasa disingkat dengan PTC.
Oke, selanjutnya ialah soal IC. Saya akan ambil yang soal hitungan. Yang pertama, soal IC pertama, saya ambil dari nomor 11. Diketahui hambatan pada kopler lampu belakang sepeda motor adalah 0,8 ohm dan arus listrik sebesar 15 ampere. Hitunglah tegangan yang ada pada lampu belakang tersebut. Jawabannya, di sini diketahui bahwa hambatannya R 0,8 ohm dan arus listriknya sebesar 15 ampere. Jadi kita pakai rumus tegangan yaitu V sama dengan I kali R, yang dimana I sama dengan 15, V sama dengan 15 kali 0,8, hasilnya tegangannya ialah 12 volt. Selanjutnya, diketahui tegangan dari bohlam sepeda motor ialah 12 volt dan arus listrik 15 ampere. Hitunglah tahanan yang ada pada bohlam tersebut. Pada soal ini diketahui tegangan dari bohlam sepeda motor ada 12 volt dan arus listrik 15 ampere. Jadi kita pakai rumus tahanan di mana R sama dengan V per I. R sama dengan 12 per 15. Jadi hasilnya R sama dengan 0,8 ohm. Selanjutnya, diketahui hambatan dari terminal klakson sepeda motor ialah 0,8 ohm dan arus listrik 15 ampere. Hitung tegangan yang ada pada bohlam tersebut. Di sini diketahui teganannya R sama dengan 0,8 ohm dan arus listriknya 15 ampere. Jadi pakai rumus tegangan V sama dengan 1 kali R, di mana V sama dengan 15 kali 0,8, hasilnya tegangannya 12 volt. Kemudian di sini diketahui tegangan lampu rem sepeda motor ialah 14 volt dan arus listrik 15 ampere. Hitunglah tahanan yang ada pada lampu rem tersebut. Diketahui V-nya 14 volt, arus listriknya I-nya 15 ampere. Di mana rumus tahanan sendiri R sama dengan V per I. Jadi R sama dengan 14 per 15. Jadi R sama dengan 0,93 ohm. Jadi tahanan dari lampu rem tersebut adalah 0,93 ohm. Nah, di sini diketahui air zur atau air aki zur dengan kondisi sebagai berikut. Berat jenis yang terukur menggunakan hidrometer, maksudnya ini 1,250, dan temperatur suhunya yang ada pada aki tersebut adalah 33 derajat Celcius. Maka berat jenis air aki pada suhu 20 derajat Celcius adalah, di sini pakai rumus S20, maksudnya berat jenis aki pada suhu 20 derajat, dan kita masukkan berat jenis yang sudah terukur dengan hidrometer plus 0,007, 33 temperatur yang ada pada air aki tersebut dikurangi 20 derajat yang mau diukur berat jenis pada berat jenis pada suhu 20 derajat. Jadi diketahui sama dengan 1,250 tambah 0,0091 sama dengan 1,2591 Joule. Jadi di sini diketahui berat jenis pada 20 derajat Celcius aki tersebut adalah 1,2591. Ya, cukup sekian untuk pembahasan soal-soal tentang sistem pengisian dan sistem kelistrikan bodi sepeda motor. Semoga apa yang kita bahas pada soal kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.